untuk almarhumah siapa namanya? Haji? Oh, laki. Haja Amri Utami binti Umar Hasan, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Fatihul qabul wa tamam bir rasul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baru juga meninggal dunia yang bernama Dedi bin Ismail. Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin al-qala. مشروعية التوسل على طريقة الشيخ ابن تيمية. يقول الشيخ ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة عند الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. Ini sudah kita baca. Qultu fayustafadu min kalami Syekh Ibn Taimiyah amran. Al-awwalu anna al-muslim yushra'u lahu an yatawassal bi ta'atihi wa mahabbatihi wa tasdiqihi dzalika. Kemudian aku berkata, kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, dari ucapan Syekh Ibn Taimiyah yang beliau meyakini tentang tawasul. Ini beliau difitnah oleh murid-muridnya. Murid-muridnya menyatakan bahwa menurut Ibn Taimiyah tawasul haram, bid'ah, syirik. Tapi kenyataannya Syekh Ibn Taimiyah tidak pernah berkata seperti itu. Makanya ini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Tidak. Sebenarnya Syekh Ibn Taimiyah justru malah percaya dengan tawassul. Fayustafad min kalami Syekh Ibn Taimiyah amran. Diambil manfaat dari ucapan Syekh Ibn Taimiyah di sini ada dua. Manfaat apa yang telah beliau katakan kemarin dari kajian kita kemarin. Manfaatnya apa? Al-awwal, yang pertama, annal muslimal muti'al muhibba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-musaddiqa bi syafaati, bahwa muslim yang taat, yang cinta kepada Rasulullah, yang membenarkan ada syafaatnya Rasulullah. Karena ada sebagian orang enggak percaya dengan syafaat. Mana ada syafaat? Syafaat di dunia ada, di akhirat ada. Ya, syafaat di dunia ada, di akhirat ada. Nah, di antara syafaat di dunia dengan apa? Dengan tawassul. Kita punya hajat banyak, akhirnya Allah kasih. Makanya kalau ada hajat, tapi dalam hajatnya enggak hasil.
Dia main-main dalam tawasulnya hasil, tawasul ke Rasulullah. Hajat apapun, hajat dunia, hajat apapun. Tapi harus kita benar-benar. Jangan misalnya besok kita mau ujian, kita baru tawasul sekarang. Main-mainan namanya. Nanti setahun kita mau ujian, setahun kita mau besok mau hasil, besok ibaratnya kita mau tes, kita mau kontes, sekarang kita jalanin ya nggak bisa. Ada. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Jadi orang muslim yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu membenarkan adanya syafaat. Kan kemarin kita membahas bahwa syafaat Rasulullah dari kiamat jelas. Beliaulah yang bersabda analah. Jelas. Beliaulah yang bersabda analah. Jelas. Beliaulah yang bersabda analah. Jadi kalau misalnya kita dengan sendirinya nggak bisa hasil, sombong kita tuh. Kalau misalnya dengan sendirinya, oh saya bisa, nggak bisa. Dengan sendirinya nggak bisa. Kan kita disebut dengan makhluk sosial. Ketika kita disebut dengan makhluk sosial berarti kita membutuhkan orang lain. Itaruhlah buatan Tanah Abang. Ya, buatan Tanah Abang. Artinya kan kita butuh orang. Enggak dengan sendirinya saya yang bikin baju. Saya yang bakal memintal baju. Kain, saya yang bikin kain, nggak bisa. Kita butuh dengan orang lain. Kita ngelihat misal pandangan kita kurang dengan kacamata, yang bikin kacamata orang. Yang kalau misalnya kita dingin nggak pakai baju, yang bikin baju orang. Sarung dan sebagainya. Nggak memungkinkan kita bikin sarung karena kita bukan ahlinya dan kita membutuhkan orang. Nah itu namanya apa? Butuh. Ketika butuh sama orang itu kan tawassul namanya. Butuh. Apalagi kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sekarang ini butuh wasilah untuk kita. Ada salah satu orang bertanya kepada Habib Umar, Habib, bagaimana kalau misalnya ngaji kepada antum lewat media sosial? Apa jawaban Habib Umar? Sah, boleh. Dengan kejujuran yang ada, dengan kesungguhan yang ada, boleh belajar lewat media sosial. Dengan syarat kita betul-betul tahu gurunya. Kita tahu bahwa yang dikaji itu benar. Ngaji secara langsung seperti ini lebih istimewa dikatakan oleh Habib Umar. Gitu. Jadi andaikan itu kita misalnya sangat sibuk, kita ngaji dengan live streaming model seperti ini, boleh. Dengan syarat apa? Terlalu sibuk kita. Terlalu sibuk. Cuma permasalahan, apakah kita terlalu sibuk? Apakah kita terlalu sibuk? Saya girang, Masya Allah. Jam 4 saya ditelepon berdua, cuma jam 4. Zikiran udah mulai, Masya Allah. Ini kalau saya terapkan di masjid
Nurul Huda di sini bagus banget. Jam 4 udah ada di Istiqlal. Bener, Allahu Akbar. Teleponnya jam 4. Tapi teleponnya jam 4. Itu dia. Bisa aja. Jadi syura'u lahu an yatawassala. Dimulai buat dia untuk tawassul. Kalau kita mau sukses, tawassul. Kita mau sukses dunia, sampai kapanpun 100 tahun kita dakwah, nggak ada tawassulnya, kita nggak bakal hasil. Tawassulnya kita dengan apa? Dengan guru-guru kita, dan ulama-ulama. Silaturahim itu kepada ulama-ulama yang udah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Silaturahim sama orang-orang yang ada, banyakin silaturahim. Kalau cuma sekedar kita ngajar ke masjid, ke pesantren, pulang, ngajar ke masjid, ke pesantren, pulang, nggak bakal hasil. Jangankan si 100 tahun, 200 tahun dia hidup nggak bakal hasil. Apalagi cuma sekedar 100 tahun. Itu tuh pentingnya tawasul. Apakah menghasilkan? Betul menghasilkan kalau sebelumnya dia udah tawasul. Dan tidak ada orang zikir hasil tanpa tawasul, tidak ada dan tidak mungkin. Gitu. Jadi artinya apa? Kita membina relasi namanya. Bisa dipahami jemaah? Jadi hakikat tawasul itu panjang. Membina relasi itu penting. Apalagi orang-orang yang pada hidup dalam dunia dakwah, membangun relasi. Baca kitabnya belum benar, benerin dulu baca kitabnya. Udah bisa, belajar terjemah. Ikut kursus terjemah, walaupun kita udah keluaran dari mana tahu, tapi bahasa terjemah kita belum bisa, belajar. Nggak bisa kita langsung ngajarin tanpa kita belajar terjemah, berantakan nanti pada akhirnya. Kemudian kalau dia bisa, dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nggak bisa hidup secara sendiri-sendiri seperti yang ada di kompleks seperti itu. Makanya yang ada di kompleks seperti pekuburan hidup, seperti pekuburan yang ada di kompleks tuh, masya Allah. Kalau udah ba'dal maghrib udah kayak kelihatan kuburan, gitu. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Kehidupan ada itu dengan kekuatan tawasul rupa-rupanya. Gitu. Nah kita di sini kan semuanya kita membutuhkan. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan. Semuanya membutuhkan. Jadi dimulai buat dia untuk bertawasul dengan cara apa? Bitaatih, taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, tawasul. Taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa mahabbati, betul cinta kepada Allah. Kalau cinta, jalanin perintah Allah. Berada di majelisnya Allah kalau cinta kepada Allah. Wa tasdiqihi dzalika, dan membenarkan janji Allah. Kalau membenarkan janji Allah, kalau kita dapat musibah, itu udah ketentuan Allah, sabar. Kita dapat musibah, kita dapat bencana, sabar. Karena kita sudah membenarkan janji yang datang dari Allah. Wa inna idza tawassalna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fallahu yashhadu annana innama natawassalu bil imani bihi wa bi mahabbatihi wa fi fadlihi wa syarafihi. Hadha wal maqsudul asliyu min at-tawassuli. Wa la yatasawwaru an yatawassala ahadun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ghairi hadzal ma'na. Wa la yumkinu an yakuna siwa dzalika min jami'il muslimina al-mutawassilina. Ghaira anna al-mutawassila qad yusarrihu bihi wa qad la yusarrihu i'timadan 'ala al-maqsud al-asli min at-tawassul alladhi huwa al-iman bin nabi wa mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam la ghaira. Nah, lihat. Wa inna idza tawassalna bin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita kalau kita tawassul kepada nabi, kita ini tawassul kepada Nabi Muhammad dengan kita memperbanyak salawat, itu diantara makna tawassul. Kita memperbanyak salawat berarti kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Jangan pikir bahwa Nabi Muhammad butuh sama kita yang butuh kepada Nabi. Oh, salam dunia ini orang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi butuh? Sungguh tidak ada butuhnya Nabi. Yang butuh adalah kita. Cahaya pancaran, ya, cahaya pancaran tidak butuh kepada tempat.
Dengan adanya pancaran, tempat tersebut bakal bercahaya. Di mana ada pancaran, di mana ada cahaya, tempat tersebut bercahaya. Nah, ketika itu tempat atau cahaya yang butuh? Yang butuh kan tempat. Tempat yang tadinya gelap butuh cahaya. Ini masjid. Gelap, cahayakan. Kenapa? Masjid butuh cahaya. Tempat itu butuh cahaya. Sebagaimana kita semuanya butuh cahaya. Nah, cahaya yang hakiki adalah cahayanya Allah. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad nurun ala nur, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya jamaah? Ya. Ketika kita bertawassul kepada Nabi besar Muhammad, fallahu yashhadu annana innama natawassul bil iman bih. Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan bahwa kita bertawassul dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya ada umat bertawassul kepada Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Wa mahabbati, cinta kepada Nabi Muhammad. Wa bi fadlihi wa syarafihi, dan mengetahui keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Itu. Jadi enggak ada orang tawassul main-mainan. Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi dia main-mainan, enggak. Dia bertawassul kepada Nabi Muhammad, dia tahu keagungan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad tidak sama dengan yang lain. Bahkan dengan para nabi dan rasul yang lain pun tidak sama. Mau dibilang sama, tidak bakal sama. Karena Nabi adalah pimpinan para nabi dan rasul. Enggak mungkin disebut Nabi SAW dengan sama dengan Nabi Musa, dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Nabi Allah Isa. Tidak sama. Keistimewaan Nabi SAW lebih dari segala-galanya. Apalagi dengan umat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bertawassul kepada Nabi, kita yakin Nabi itu istimewa. Dan tidak ada orang yang paling istimewa kecuali Nabi besar Muhammad. Tidak ada makhluk paling istimewa kecuali Nabi besar Muhammad. Enggak ada. Mau dijumpai di alam dunia ini tidak bakal dijumpai. Makhluk paling istimewa adalah Nabi besar Muhammad. Nah, ini fahadha wal maqsudul asliyu minat tawassuli. Nah, inilah maksud asal dari tawassul. Maksud utama tawassul kita kan kepada Nabi besar Muhammad. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu agung. Nabi Muhammad itu mulia. Nabi Muhammad itu berwibawa. Nabi Muhammad itu segala sesuatu. Kalau kita berkunjung kepada Nabi, doa bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal tertolak. Pasti. Ya, pasti. Wala yumkinu an yakuna siwa dzalika min jami'il muslimin al-mutawassilina. Wala yutasawwaru an yatawassala ahadun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ghairi hadzal ma'na. Karena tidak ada seorang bertawassul kepada Nabi Muhammad selain arti ini, enggak ada. Orang tawassul kepada Nabi Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad, bukan. Orang ziarah kubur itu bukan menyembah kubur, bukan. Orang baca sholawat atau orang mengadakan maulid itu bukan mengada-ngada, tidak. Itu memuji Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah bersolat kepada Rasulnya, bagaimana kita? Kan intisari dari maulid pembacaan histori Rasulullah, sejarah Rasulullah. Itu maulid. Baca Al-Quran, itu maulid. Ceramah, itu maulid. Di situ ada makan yang perlu mungkin ada untuk dimakan, andai kan ada, itu maulid. Apakah ada yang lainnya? Tidak kan? Dimulai dengan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, akhirnya doa. Berkumpulnya muslimin dari timur, barat, utara, selatan menjadi satu. Mana nilai bid'ahnya? Coba jamaah pikir. Tolong untuk cerdas untuk ini semuanya. Jangan segala sesuatunya dibilang bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma 5. Wajib, haram, mubah, makruh,
dan sunnah itu 5 hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Kalau ada orang yang mengatakan hukumnya bid'ah, bid'ah itu bukan hukum. Siapa bilang bid'ah itu adalah hukum? Perlu untuk kita belajar juga tentang hukum dalam syariatul Islam, dalam kajian fikih, bahwa hukum ada 5: wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Hanya itu 5. Enggak ada bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bisa dipahami jemaah? Kan ada orang bilang hukumnya bid'ah, hukumnya bid'ah. Dia ngomong aja nggak ngerti kok hukumnya bid'ah. Tidak ada dalam syariatul Islam hukum bid'ah. Ya ada wajib. Kalau kita mau sejajarkan Maulid sallallahu alaihi wasallam, apakah Maulid itu haram? Apakah baca sejarah Nabi haram? Apakah baca Al-Quran haram? Apakah makan dan membantu kepada sesama muslim, di situ ada ulama-ulama yang memberikan dakwahnya kepada kita, apakah di situ haram? Kalau haram, sangat-sangat tidak niscaya kaum muslimin menyatakan haram. Otaknya ditaruh di atas atau di dengkul. Kalau misalnya ada yang menyatakan maulid itu haram, bahkan terkadang kalau misalnya ada maulidan, maulid mulu, berarti dia nggak cinta sama Nabi Muhammad. Karena ada kadang orang bilang ini maulid mulu. Zaman dulu orang mau ngapa-ngapain dengan semuanya serba maulid. Semuanya serba maulid. Gitu. Sampai mindahin rumah aja tempo dulu pakai maulid. Gitu. Zaman dulu rumah dipindahin. Zaman sekarang mana ada pindahin rumah? Rumah dipindahin. Gotong zaman dulu, masya Allah. Allahu Akbar. Wala yumkinu an yakuna siwa dzalika min jami'il muslimin al-mutawassilina. Tidak mungkin kaum muslimin yang bertawasul melakukan selain dari apa yang telah tadi dikatakan. Enggak ada orang bertawasul kepada Nabi karena dia cinta sama Nabi. Ya, betul enggak? Orang bertawasul sama Nabi Muhammad karena dia cinta Nabi. Enggak ada orang benci Nabi, dia tawasul sama Nabi. Mana ada orang benci kemudian dia minta tolong? Dia benci sama seseorang kemudian dia minta tolong? Enggak ada. Karena justru dia cinta sama Nabi, dia minta tolong. Cuma memang orang yang bertawasul itu terkadang menjelaskan dan terkadang tidak menjelaskan. Karena mempunyai keyakinan dengan tujuan yang asal. Tujuan asal kan beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu minat tawassul alladhi huwa al-iman bin Nabi wa mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam la ghaira. Karena tujuan tawasul itu landasannya itu adalah beriman kepada Nabi besar Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Yang salawat karena dia beriman kepada Nabi, dia cinta kepada Nabi. Itu yang pertama tuh. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa orang bertawasul tujuan pertamanya karena dia cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta gitu. Karena tidak ada orang tawasul dilandasi dengan benci. Tidak ada. Mana ada orang minta tolong kemudian dia benci? Pak, tolongin dong. Nah, mungkin kalau misalnya hatinya benci sama bapak-bapak tersebut. Asani yang kedua, mimma yustafadu min kalami Syekh Ibnu Taimiyah, yang kedua nih, manfaat apa yang telah dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, anna man da'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sahha lahu an yatawassala ila Allah bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang man da'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diajak oleh baginda Rasulullah, sah buat dia untuk bertawasul kepada Allah dengan doanya. Jadi ini kalau misalnya, mana mungkin orang bisa langsung kepada Allah tanpa ke Rasulullah? Tidak ada.
Orangkah Allah tanpa Rasulullah? Dan tidak ada. Mustahil orang mengenal Allah tanpa mengenal Rasulnya. Mustahil. Mustahil orang mengenal Allah tanpa mengenal syariat Rasulnya. Itu hal yang mustahil. Ingat, tidak ada ucapan la ilaha illallah kecuali harus disertai dengan Muhammadur Rasulullah. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لأمته كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. Yang sungguh telah datang hadis Rasulullah bahwa Rasulullah mendoakan umatnya itu sebagaimana ada dalam hadis yang sangat banyak. Rasulullah doain kita jamaah. Setiap waktu Rasulullah mendoakan kita. Bahkan setiap malamnya. Sampai Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sampai engkau nangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?" "Ya Aisyah, aku mendoakan untuk umat. Apakah engkau tidak mendoakan aku?" Kemudian apa doa Rasulullah? Kemudian ketika itu Rasulullah mendoakan, "Ya Allah, agungkan Aisyah, muliakan Aisyah." Makna kalami, sampai waktu itu dikatakan dalam satu riwayat, kadat antatira. Hampir saja Sayyidatuna Aisyah itu terbang. Karena saking girangnya didoain oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, ya Humairah, ini yang aku lakukan untuk umatku setiap waktu. Ini yang aku lakukan untuk umatku setiap waktu." Apa? Doa Rasulullah untuk umat. Gitu. Kalau Rasulullah sudah mendoakan kita, itu artinya tuh udah ada gayung. Tinggal kita sambut. Kalau gayung bersambut itu enak jamaah sekalian. Udah ada cantelannya. Ibarat kalau misalnya kita mau kamar mandi, mau kita taruh baju, udah ada cantelannya. Ini kalau misalnya kita mau dekat kepada Rasulullah dengan gampang. Kenapa? Rasulullah udah melambaikan tangannya buat kita dengan doanya. Setiap waktu Rasulullah mendoakan kita. Doa lagi. Jadi pekerjaan kita sebentar hasilnya banyak. Karena itu semuanya sudah digali oleh Rasulullah. Dan itu udah berbentuk air, tinggal kita timba. Kalau itu adalah sumur yang belum kita tahu bahwa itu adalah sumur atau tidak, wah susah kita bikin sumur, susah. Tapi kalau udah ada sumurnya tinggal kita timba. Nah ibaratnya nih, keagungan sudah ada untuk umat, keberhasilan sudah ada untuk umat, tinggal diambil saja. Ya, seperti orang mengambil air, ambil dong, usaha ngambil air, jangan males. Mau dapat air tapi dia tidur melulu, ngopi melulu. Tidur lagi tidur, ngopi lagi tidur, nggak ada pergerakan sama sekali, nggak dapat air dia. Sama kita juga kalau kaum muslimin, kita tidak ada pergerakan untuk melakukan kekuatan besar dalam diri kita, menopang diri kita beribadah, menjauhi hawa nafsu, nggak bakal sukses kita. Sehari-harinya kita udah diam aja. Padahal ketika kita mendekat kepada baginda Rasulullah, hasilnya banyak. Tawasul kepada baginda Rasulullah hasilnya banyak. Jadi umat yang pandai, umat yang berhasil adalah umat yang dekat kepada Rasulullah. Di antara dekat kepada Rasulullah itu dengan banyak tawasul. Minha an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, "Lama ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tayyiba nafsin, qultu ya Rasulullah ud'u Allah li." Qala, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Fadhahikat Aisyah hatta sagata ra'suha fi hijriha min ad-dhahk. Ini ada pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tatkala aku pernah melihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam thayyiba nafsin, itu keindahan jiwa. Jadi kalau kita ngelihat Nabi Muhammad, jiwanya indah.
enggak pernah butek. Kalau kita ngelihat keluarga Nabi Muhammad indah, enggak pernah butek. Kita ngelihat sahabat, kita ngelihat ulama, kita ngelihat orang soleh, kiai, ulama, itu enggak pernah butek. Tapi kalau orang-orang jahat, mukanya aja udah butek. Ya kan? Ada tuh orang yang menghujat Habib Umar. Oh ini Habib Umar di Hadramaut udah di blacklist di Saudi. Kemudian dia menyerukan orang-orang pada tawaf di Nabi Allah Hud dengan menunjukkan orang-orang tawaf. Itu yang diucapkan, yang diperlihatkan, boro-boro kuburan Nabi Allah Hud. Gak ada di Tarim, gak ada di Hadramaut, gak ada di apa yang telah dikatakan itu. Kemudian mereka tawaf. Habib Umar mengajarkan tawaf hanya satu di Ka'batullahil Haram. Kemudian dia bikin videonya dengan berbuat bohong. Syiah bisa jadi mereka bikin Ka'bah bohongan di Syiah di Iran. Tidak pernah ada di Tarim Hadramaut seperti itu. Berarti kan ini pendusta agama. Ini luar biasa pendustanya tuh. Dengan seakan rapi dia pakai sorban, tapi kita lihat sorbannya sih benar, tapi mukanya butek. Coba aja kita lihat mukanya butek. Butek luar biasa. Ini Masya Allah, orang-orang pendusta agama nggak pernah ada cahaya mukanya, nggak pernah ada. Lihat nih, orang kalau udah mendustakan agama, mau dia adalah seorang profesor kek, mau dia guru besar kek, mau dia orang kaya kek, mau dia pejabat, butek mukanya, nggak ada cahaya. Allah ambil cahayanya. Coba lihat kalau nggak percaya, dimanapun orang kalau udah benci kepada mereka, para ulama saleh, udah butek gitu. Hatinya butek, ya otomatis mukanya butek. Tapi berapa banyak para wali hitam warnanya, tapi bercahaya. Hitam warnanya, tapi bercahaya. Itu semuanya hitam. Bahkan terkadang andaikan beliau nggak punya gigi, hitam semuanya, tapi bercahaya. Hitam-hitam banyak yang nunggu. Hitam kereta yang nunggu. Masya Allah. Zaman dulu kan, kalau kereta api itu hitam, gitu. Pemahamannya gitu. Jangan girang aja. Girang. Gitu. Udah girang aja. Artinya tuh orang soleh, walaupun hitam misalnya ada yang hitam, tapi bercahaya, nikmat. Tapi kalau pendusta agama bisa jadi tuh mukanya, oh kemerah-merahan, tapi nggak ada enak-enaknya kita lihat. Bahkan terkadang kalau perlu tuh sepatu yang kita miliki kita tinggal sambit aja ke mukanya. Saking nggak enaknya tuh kita lihat muka. Jadi Sayyidatuna Aisyah ngelihat baginda Rasul, hatinya sejuk, gitu. Kalau hati kita sejuk, berarti kita udah mengikuti Rasulullah. Amin. Hati kita sejuk nggak? Coba lihat hati kita sejuk atau tidak. Kita lihat ketika kita berkaca, kita di kaca, sejuk gak hati kita? Gitu aja, gitu. Kelihatan. Qultu ya Rasulullah ud'u Allah li. Kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, doakan aku. Ini istrinya minta doa langsung kepada baginda Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah menjawab, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah buat Aisyah dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Masya Allah. Kalau terdahulu, ini yang akan datang, artinya udah dijaga sama Allah. Wa ma asarrat wa ma alanat, dosa yang rahasia atau dosa yang kelihatan, engkau ampuni ya Allah buat istriku Aisyah. Itu Sayyidatuna Aisyah dengar doa Rasulullah. Doa Rasulullah mustajab bagi jemaah. Mustajab, diterima langsung oleh Allah. Fadhahikat Aisyah, tersenyum Sayyidatuna Aisyah. Hatta sagata ra'suha fi hijriha min ad-dhahki. Sampai itu dia punya kepala seakan terjatuh.
Saking apa? Saking ketawanya, saking lebar. Senyumnya lebar. Kenapa? Bahagia. Dimintakan ampun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih kalau kita dapat kabar bahwa kita hari ini, misalnya kita dapat 1 miliar, Davi dapat 1 miliar, bagaimana? Bagi banget kan? Banget, masya Allah. Langsung cari perempuan mana ya, nih 1 miliar gitu. Cuma permasalahan ya perempuan nggak ngelihat Davi-nya udah. Insya Allah. Ini Sayyidatuna Aisyah girang banget didoain nama baginda Rasulullah. Bagaimana nggak bergembira? Mustajab langsung doa dari baginda Rasulullah. Ya kita aja kalau misalnya dapat berita, masya Allah. Atau misal tahu-tahu kita di satu perusahaan langsung kita disebut sebagai direktur gombal gambel misalnya. Girang mau gombal gambel kayak yang penting direktur, betul kan? Yang penting duit ya. Mau PT gombal gambel mau PT bohongan misalnya, tetap duit yang penting. Alhamdulillah itu girang luar biasa gitu. Orang pegawai negeri misal dari 2A tahu-tahu ke 4A, sujud syukurnya habis-habisan. Misal seperti itu. Ini dosanya diampuni oleh Allah lebih dari segala-galanya. Lebih daripada kehidupan dunia dan sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan artinya apa? Tawassul. Mintanya Sayyidatuna Aisyah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doain saya dong. Kan tawassul namanya. Tawassul namanya, harus paham semuanya. Ini orang kalau udah disebut dengan tawassul, gedek banget. Enggak tahu arti tawassul, tapi gedek banget. Enggak tahu arti tawassul, tapi gedeknya loh. Tentang apa aja, sukses. Ayasuruki doai, apakah dengan doaku ini engkau bahagia wahai Aisyah? Ditanya oleh Rasulullah. Faqalat, dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, wa ma li la yasuruni doauka? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa engkau ya Rasulullah? Bahagia banget gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, wallah, demi Allah. Innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Sesungguhnya doaku ini untuk umatku, setiap habis salat aku mendoakan seperti ini. Setiap habis salat baginda Rasulullah doain umatnya. Ini kita yang pada bandel. Sebagian salat, sebagian enggak. Sebagian salawat, sebagian enggak. Sebagian ngaji, sebagian enggak lagi. Kan bandel namanya. Tetap didoain nama baginda Rasulullah. Stop dah kalau udah begitu jadinya bandelnya kita. Stop kita jauh dari baginda Rasulullah. Kalau kita tahu nih hakikat betapa cintanya Rasulullah kepada kita, harusnya kita tahu hakikat kita cinta kepada Rasulullah. Ada imbal balik. Kalau tidak ada imbal balik, itu namanya cinta sesaat dan cinta sebelah tangan. Tidak terjadi cinta sebelah tangan. Rasa cinta itu ada kalau misalnya ada dalam dua pihak. Betul gak? Ada dua pihak. Saya girang banget makanya. Di mana ada Haji Nasiri, di situ ada istrinya. Karena apa? Ada rasa cinta dari dua pihak. Tapi kalau misalnya cuma sendiri doang, enak gak? Enak gak? Cuma sendiri doang begitu, kayak kebo. Kebo aja dia mau punya anak, gitu. Nggak ada enak. Karena kehidupan itu penuh dengan romantisasi. Romantisasi itu terjadi dengan sebuah kelembutan. Kelembutan itu terjadi karena ada dua pihak. Belum merasakan. Doa jadul yang banyak, tawassul.
Nah kalau udah tawasul banyak bakal merasakan itu. Nikah. Oh udah. Oh udah. Iya aja tadi. Udah nikah. Udah. Tadi bilang belum. Ya, mau di bawah tangan kayak di atas tangan. Nggak ada masalah, yang penting nikah. Mau nikah di bawah tangan, di atas tangan. Sah. Siapa yang bilang enggak sah? Berarti udah tuh. Udah. Nggak ada masalah. Udah berapa kali di bawah tangan? Oh baru sekali. Oh udah 2. Oh sekali. Iya, nggak apa-apa. Mau di bawah tangan, mau di bawah kaki, yang penting kan halal. Kalau masalah nanti untuk pendidikan ya dimasukin dengan kenegaraan gitu aja. Kalau mau punya anak nanti mau sekolah mau apa semuanya, biar dapat BPJS misalnya, ya udah pakai surat, gampang itu mah. Lidza fa innahu yasihu likulli muslimin an yatawassala ila Allah Subhanahu wa taala bidzalika. Oleh karena itu kata Said Muhammad, sah buat setiap muslim bertawassul kepada Allah dengan model seperti itu. Ya Rasulullah, kayak gitu. Tolongin dong saya. Sah. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah minta tolong kepada siapa? Rasulullah. Ud'uli ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah. Sama kita juga. Ya Rasulullah, khudh biyadi, itu kan ada sebagian salat seperti itu. Adrikni ya Rasulullah, sementara orang benci. Ini lucu aja. Rasulullah mempunyai keistimewaan dan sebagainya, mampu untuk memberikan sesuatu. Kemudian ada orang yang benci. Kan luar biasa. Kalau mau minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara ciri orang yang dengki. Itu kalau misalnya ada temannya mendapatkan sesuatu, hatinya itu kotor. Hatinya bergerak, hatinya rusak. Padahal kalau misalnya dia mau, mintanya sama Allah. Betul nggak? Ada tetangganya misal, baru dapat mobil lagi misal, atau baru dapat rumah lagi. Kalau dia mau, minta sama Allah. Kenapa harus pakai dengki segala? Orang dengki itu artinya dia tidak mampu untuk berkompetensi, untuk berlomba, untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Kalau mau minta sama Allah, kan rezekinya Allah. Kehidupan dan kematian pun bahkan punya Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Jangan dengki sama orang. Hati-hati tuh orang yang dengki, matinya nanti dalam keadaan sulh khatimah, dengki. Waduh. Ada ulama sama ulama dengki. Tuh ulama muridnya banyak amat. Tuh ulama kok top, tuh ulama kok terkenal. Kok ulama duitnya banyak. Kok ulama dia dengki sama ulama, padahal dia ulama aja bisa masuk neraka. Ulama yang dengki gitu. Ya ulama yang dengki, ulama sih dengki, lucu aja gitu. Adakah? Banyak. Sedikit banyak, A-nya banyak gitu, banyak. Makanya Rasulullah yang sangat beliau takuti itu bukan dajjal, bukan apa, tapi agama di bisnis sekarang, agama di bisnisin. Itu sering kajian Al-Habib Umar kemarin, itu kan diantara intisari kajian Al-Habib Umar itu dakwahnya beliau di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Itu dakwahnya Habib Umar di pengajian subuh itu dia. Intisari dari ucapan-ucapan Al-Habib Umar dari dakwah beliau itu di pengajian subuh. Jadi kalau misalnya kita ikut pengajian subuh tersebut, berarti kita sudah dapat intisari dari ucapan dakwahnya Al-Habib Umar. Amin. Itu hari Sabtu, Minggu dan Seninnya itu. Itu intisarinya. Kita nggak dapat ke sana, nggak dapat ke sini, nggak dapat ke sana, nggak dapat ke sini. Hadir saja di Sabtu, Minggu, dan Senin, itu kita udah dapat intisari. Kalau kita paham, apalagi kalau kita amalkan. Bukan cuma sekedar kita datang, kemudian kita nggak paham. Apa sih yang dikatakan Habib Umar? Cuma dapat berkahnya doang kalau gitu. Kekuatan iman, belum kalau begitu jadinya.
Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad da'a li ummatihi. Ya Allah, sesungguhnya Nabi engkau Nabi besar Muhammad sudah mendoakan umatnya. Wa ana min afradi hadhihi ummah. Sementara aku dari bahagian umat ini. Wa ana min afradi hadhihi ummah. Sementara aku dari bahagian umat ini. Sementara aku dari bahagian umat ini. Sayang kepadaku. Bila akhiri mayurid, apa yang cepat keluar. Biasain nih kalau kita udah sholat jangan cepat keluar. Seakan dia nggak butuh Allah. Habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum doa udah sempat keluar. Ngapain buru-buru? Di rumah paling dia main HP. Al-mafruḍah setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas amalan-amalan kehidupan berantakan mulu, nggak pernah doa sama Allah kalau begitu jadinya. Ya kan? Istri berantakan, udah dekil, dekil banget lagi, istri dekil. Serem banget. Lah istri dekil. Nggak doa tuh kalau begitu jadinya, doa suami kurang. Kan ada aja yang istri dekil. Bener kan? Ya karena doa suami kurang. Tawasulnya suami kepada baginda Rasulullah kurang. Kalau dia tawasul kepada Rasulullah, Rasulullah wangi, Rasul ganteng, nah istrinya cantik. Punya istri dekil, idi, nggak ada nafsu-nafsunya ngeliat. Idi, serem banget. Dia punya baju robek, idi, udah jelek, dikumel kan, serem banget. Itu karena memang pancaran suaminya yang rebek. Kalau suaminya rebek, istrinya rebek. Maksudnya rebek bukan rebek makan, enggak dia enggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah dekat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Rebek tuh suami. Mau rebek gitu. Demen banget punya istri rebek. Saya bingung, ada orang-orang tuh masih demen aja sama istri yang rebek. Ini kalau punya istri rebek cat look, aku approve. Tapi kan ngecatnya itu aku approve. Tapi kan ngecatnya itu insyaallah mandi yang benar, niat untuk ibadah kepada Allah, bercahaya. Ya, itu lihat suami makanya banyak dekat kepada Allah. Nanti istrinya cantik. Ada juga terkadang dia punya anak dekil banget. Ya Allah. Dia udah punya ingus ke sini. Masuk. Ingus udah sampai sini. Ya Allah, anak siapa? Bapaknya enggak dekat sama Allah. Bapaknya enggak dekat sama baginda Rasulullah. Lah, ini ingusnya hijau. Hijau diminum lagi. Alhamdulillah quwwata illa billah. Kalau susu hijau enggak ada masalah. Hah? Sayang. Disedot lah. Astagfirullah. Karena memang simbol. Jadi kalau misalnya orang tuanya dekat kepada Allah, anaknya tuh bersih, wangi. Sampai kayak gitu. Simbol. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak-anak yang rebek, mainnya di got, melulu, berarti bapak dan ibunya. Begitu. Jadi nggak perlu nyalain anak. Ya, karena anak itu adalah cerminan dari kedua orang tua. Fotokopian dari orang tua. Persis fotokopian dari orang tua. Kalau kenapa? Ini kan kita lagi ngaji, masa saya bohong? Ya. Kalau orang pada nggak percaya, ente baca kitab aja, kan kita ngaji baca kitab, gitu. Makanya banyak doa sama Allah. Semakin orang banyak doa, semakin diterima. Nih begini, jamaah. Kita
Penjual tuh kalau orang yang nawar-nawarin jualan apa sih namanya? Marketing. Penjual tuh kalau orang yang nawar-nawarin jualan apa sih namanya? Marketing. Semakin banyak dia jajakan, jualannya, semakin dapat hasil. Begitu juga kita, semakin banyak doa sama Allah, semakin dapat banyak sama Allah. Semakin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semakin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima, itu dia, hatinya masih buruk. Oh, saya salawat kemudian masih begini-begini juga, berarti nggak ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bersalawat dia cinta kepada Rasulullah. Orang bersalawat dia ngikutin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang yang mandet hidupnya, berarti dia jauh dari Allah. Pasti. Jamaah, pasti. Mandet ekonominya, berarti dia jauh dari Allah dan Rasulullah. Nah, ekonominya mandet. Sampai mau beli bawang aja dia nggak punya. Mau beli yang asin-asin apa namanya, garam. Mau beli garam nggak punya. Sungguh, berarti dia nggak pernah cinta sama Allah dan Rasulullah. Santri yang benar dimudahkan oleh Allah rezekinya. Santri yang benar nih, santri. Hari ini hari santri nasional, 22 Oktober ya. Gitu. Bagaimana jadi ulama? Jadi ulama udah nggak usah takut miskin. Ceburin diri untuk dakwah di jalan Allah. Allah yang kasih. Amin. Kalau misalnya jadi ulama udah ketakutan. Ya kalau misalnya saya di sini, kalau saya ngajar di sini saya dapat berapa? Astagfirullah. Kalau saya dapat di masjid ini, ya jumlahnya dikit. Saya naik mobil, naik bensin, saya punya supir, habis ya nggak usah jadi ulama. Kalau itu percaya ke jemaah? Tapi pasangannya sama Allah, jangan sama manusia. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin Allah kasih. Tapi semakin kita banyak minta sama orang, orang semakin gedek sama kita. Kita minta mulu sama orang, mungkin 2-3 kali gedek udah. Benci banget dia sama kita, minta mulu. Gitu. فإذا قال ذلك لم يخرج عن الأمر المتفق عليه بين العلماء المسلمين كافة. Andaikan benar dia melakukan dan berdoa seperti itu, dia tidak keluar dari urusan yang sudah disepakati oleh mereka para ulama secara menyeluruh. Jadi artinya tidak ada hal yang membuat rusak dalam tawassul. Itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Sampai sini, nanti kita teruskan lagi. Ada pertanyaan kah? Kajian kita tentang wasilah atau tawasul panjang sekali. Dari berbagai macam judul, harusnya kita udah harus lebih. Kita wudu, salat 2 rakaat, kemudian kita minta doa apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Hajat kita kan banyak. Hajat kita banyaknya luar biasa. Yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Anak dan istri kita, semuanya tanggungan kita. Karena hajat kita kepada Allah banyak. Masa kita nggak pernah minta sama Allah? Sementara kita meninggal dunia, belum tentu husnul khatimah atau su'ul khatimah, belum tentu. Perbanyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibaratnya istri punya suami tapi enggak sholat, atau suami punya istri tapi enggak sholat, kan dia butuh kepada Allah untuk merubah itu semuanya. Kalau hubungan dia dengan Allah beres, dengan manusia insya Allah beres. Beresin dulu hubungan kita dengan Allah. Benerin dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hubungan dengan Allah benar, Allah sayang sama kita, itu makhluk-makhluknya Allah gampang. Gampang kalau kita udah benar-benar baik dengan Allah. Bagaimana baik dengan Allah? Jaga hati kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah. Sebut nama Allah dengan banyaknya. Sebut dengan la ilaha illallah, Allah, Allah. Perbanyak. Tidak ada nama yang paling istimewa kecuali Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai sini wallahu a'lam.
Tadi ada pengumuman dari Bapak Amir yang ada di tempat ini lagi di Shopee, kata Pak Amir, lagi ada perjalanan. Yang ada lagi ada di perjalanan, insyaallah. Shopee itu, kata Pak Amir. Itu kita doain, ya kita doain biar Shopee-nya cepat datang. Mau Shopee apa kek? Yang penting dapat datang insyaallah. Karena lumayan juga, seperti ini mic saya pegang, kitab saya pegang, luar biasa. Ya mudah-mudahan dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Doa. Setelah ini kita tahlilan di rumah Bapak Haji Nasiri, doa untuk mertua beliau dan doa buat anak. Dari Bapak Ismail. Asik. Dari anak dari Bapak Ismail, doanya di rumah Bapak Haji Nasir, insyaallah. Bagaimana Pak Amir? Bagaimana Pak Amir? Oh, iya. Jamaah disuruh ke rumah Pak Amir dulu, habis itu baru rumah Haji Nasir. Doa.